Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu penguji UKIN, perkenalkan nama saya Rohman Triyanto SPDI. Saya guru di Madrasah Aliyah Swasta Darul Falah Balirejo Kabupaten Madiun. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa 211223881 di UIN Syekh M. Jamil Bukit Tinggi. Pada hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan menyampaikan materi tentang mengunjungi orang sakit pada kelas 10 di Madrasah Aliyah Swasta Darul Falah Pacinan Balirejo Kabupaten Madiun. Kritik dan saran saya harapkan dari Bapak atau Ibu penilai UKIN untuk mengembangkan kemampuan saya dalam menyampaikan materi ke depannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini? Masih. Baik, bagus ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu supaya pembelajaran hari ini kita diberi kemudahan untuk menerima materi yang Bapak sampaikan nanti. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Baik anak-anak, karena kita hari ini akan melakukan pembelajaran, tapi alangkah baiknya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik ya, marilah kita untuk memupuk jiwa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, silakan berdiri semuanya. Untuk kelasnya memimpin Ababa ya. Baik, silakan Ababanya. Baik, marilah kita semua membaca marilah kita semuanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah
Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Ya, siap-siap semua untuk menerima materi hari ini ya. Ya, untuk materi hari ini kita akan mempelajari mengenai membesuk orang sakit ya, atau mengunjungi orang yang sedang sakit. Tentunya semua orang itu pasti bisa sakit ya, tidak ada yang sedang terus ya. Pastinya semua bisa sakit, entah anak kecil atau orang dewasa atau orang yang fisiknya kuat pun juga bisa sakit, karena sakit juga asalnya dari Allah juga ya, yang dari Allah juga ya, tidak muncul sendiri. Baik anak-anak, saat kita mengunjungi orang sakit, tentunya kita tidak asal mengunjungi atau membesuknya, tentu ada tata caranya ya. Di agama kita itu sudah diatur bagaimana tata cara kita untuk membesuk orang yang sakit. Sakit adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Baik, siapa yang bisa membaca surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156, silakan angkat tangan. Oh ya, Arya ya. Silakan dibaca untuk surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk artinya silakan dibaca yang lain. Untuk artinya silakan Valen membaca artinya dari ayat tersebut. Dan kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan harta jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami memiliki Allah dan kepadanya kami kembali. Al-Baqarah 2:156. Ya, artinya dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ya, ketika kalian misalkan kena sakit atau sedang sakit, ya, tetap berbaik sangkalah kepada Allah, karena itu merupakan suatu ujian atau cobaan yang bisa mengurangi dosa-dosa kita. Ya, sakit itu bisa menghapus dosa ya. Jadi ketika kalian sakit, jangan berburuk sangka. Nah, kalau sangkanya saya diberi penyakit terus gak sembuh-sembuh, akhirnya kalian putus asa. Dan jangan sampai menimbulkan sikap seperti itu ya, karena sakit itu juga merupakan hal yang bisa menghapus dosa-dosa kalian juga. Nah, di dalam membesuk orang sakit itu juga ada adab-adab yang harus kalian lakukan ya. Coba dibacakan adab-adab menjenguk orang sakit ya. Soalnya coba dibacakan adab-adabnya apa saja. Adapun adab-adab menjenguk orang sakit adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat yang baik. Yang kedua, bertanya tentang keadaan pada orang yang sakit. Yang ketiga, menghibur si sakit dan memberinya motivasi untuk sabar. Yang keempat, meruqyah dan mendoakan si sakit. Yang kelima, tidak mencela orang yang sakit. Yang keenam, menjenguk si sakit
menjenguk ya, bukan niat kita supaya dilihat kita itu seperti orang yang sangat peduli ya. Tapi tujuan kita memang baik untuk menjenguk. Yang kedua, kita menanyai ya keadaan kepada orang sakit. Yang ketiga, kita harus menghibur ya. Ojo malah ngedeni, ngomong ngedeni, bukan SPB ya, tidak boleh ya. Harus diberi motivasi, diberi semangat ya supaya cepat sembuh. Ya karena semangat itu juga faktor untuk pasien bisa meningkatkan kesembuhan. Yang keempat, jangan lupa didoakan ya, orang yang selalu didoakan supaya cepat sembuh. Terus tidak mencela orang yang sakit. Nah, teman kalian ada yang sakit, itu ojo untuk ejek ya. Loro gak mari ya. Jadi loro atau dibukuni lah itu nggak boleh ya. Harus nggak boleh mengejek atau mencela orang itu nggak boleh. Nah, setiap perkataan kita itu nanti kembali lagi kepada kita. Tapi ngenyek wong loro kembali neng awakmu. Ya, itu nggak boleh. Nah, menjenguk si sakit itu kita tidak memandang usia, ya entah dia masih anak-anak, entah dia sudah dewasa atau sudah tua. Nah, kita harus tetap menjenguknya. Terus 7, menjenguk lain jenis diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menjenguk muslimah atau sebaliknya. Tidak ada larangan ketika kita menjenguk orang sakit, entah itu perempuan atau laki-laki, itu tidak ada larangan. Nah, yang kedelapan sangat penting memperhatikan waktu saat menjenguk orang sakit. Nah, menjenguk orang sakit itu jangan pada waktu dia istirahat, ya. Misalkan jam 12 siang, dia istirahat atau makan, ya itu jangan menjenguk. Perhatikan waktunya. Waktunya mungkin bisa kalau pagi jam 9 atau sore jam 3 atau jam 4 ya. Nanti kalau malam ya habis maghrib. Nah itu so bunyi-bunyi jam 09.00 ada jenguk. Nah itu gak malam-mari malah temen ya. Yang ke-9 mendoakan orang yang sakit. Baik anak-anak, sebelumnya saya akan memberikan pretest ya, memberikan pretest itu untuk menguji kemampuan sebelum kita melanjut materi ini lebih jauh lagi. Ya, jadi untuk mengukur kemampuan kalian ya. Untuk linknya saya share di WA group ya, saya share dulu. Nanti dikerjakan waktunya 5 menit kurang atau kelamaan. Cukup ya? Cukup ya? Cukup ya? Ini saya share di grup. Baik, silakan dibuka dan dikerjakan soal pretest tersebut. Itu nanti nilai kalian sudah otomatis keluar ya. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Nanti saya sudah bisa menilai kalian dan kalian sendiri juga bisa melihat nilai yang kalian kerjakan. Baik, sudah cukup ya. Untuk mengerjakan kalian sudah tahu ya nilainya berapa. Berarti itu kemampuan awal kalian dalam mengenai materi untuk seorang yang sakit ya. Baik, kita lanjut materinya. Dan di membesuk orang sakit ya itu juga sudah dianjurkan ya, sudah dianjurkan. Dan di sini sudah ada dalilnya yang memerintahkan kita untuk menjenguk orang yang sedang sakit. Kira-kira ada yang bisa membaca selain Arya yang lain? Bisa? Bisa ya? Bisa ya membaca? Bisa. Kurang jelas saya besarkan dulu. Sudah jelas lihat? Atau langsung lihat di materi yang sudah saya share lewat
linknya, link di HP kalian tadi sudah saya share-kan materinya juga. Kelihatan ya? Baik, silakan dibaca. Saudara siapa namanya? Muhammad. Ya, Pak Bagi Muhammad. Ayo, silakan dibaca beserta artinya sekalian ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammadun haddatsana Amr bin Abi Salamah an Auza'i qala akhbarani bin Shihab qala akhbarani Sa'd bin Musayyib anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haqqul muslimin 'alal muslimi khamsun Rasulullah wa yadatul nadi wa tabaqul janaizi wa jabatu da'wati wa tasmiyatul atasi tabaqu abdul wasaki qul ambarana Muhammad wa salamatun bin rawil anfir. Hak muslim atas muslim lainnya ada 5, yaitu menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan dan mendoakan orang yang bersin. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abdul Razak berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dan meriwayatkan kepadanya Salam bin Roberi Ukail. Hadis riwayat Bukhari nomor 1164. Ya, baik, beri tepuk tangan dulu ya. Sangat baik. Baik, itulah dalil yang menetapkan kita untuk menjenguk orang yang sakit. Hadis Bukhari nomor 1164. Ya. Dan hak muslim atas muslimnya lainnya itu ada 5. Salah satunya ada menjenguk orang yang sakit. Dari pendapat para ahli atau ulama tentang menjenguk orang sakit, sebagian ulama berpendapat bahwa menjenguk orang sakit itu hukumnya sunat, ya, hukumnya sunat. Menjenguk orang sakit hukumnya fardu kifayah dan itulah pendapat yang lebih benar. Ya, jadi ada beberapa pendapat, ada yang berpendapat hukumnya sunat sebagai ulama, dan ada yang berpendapat menurut Ibnu Taimiyah itu menjenguk orang sakit hukumnya fardu kifayah. Nah, ini perlu kita perhatikan kriteria orang yang sakit yang wajib dijenguk, ya. Kita menjenguk nggak sembarang ya. Oh, sakit cuma karena kakinya kena knalpot untuk jenguk, ya. Jadi ada beberapa kriteria yang wajib kita jenguk, ya. Orang sakit yang wajib dikunjungi atau dibesuk adalah orang yang sakitnya menghalangi berkumpul bersama. Jadi dia tidak bisa berkumpul bersama, dia hanya berbaring di tempat tidur, ya, tidak bisa melakukan aktivitas. Nah, ini menghalangi berkumpul bersama keluarga dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dengan demikian, apabila ada orang sakit tapi masih bisa keluar untuk menemui orang banyak, maka tidak wajib dikunjungi. Boleh dikunjungi, tetapi tidak wajib. Nah, waktu yang tepat untuk menjenguk orang sakit itu juga sudah diatur dalam agama, ya. Yang satu ini waktunya tidak didapati adanya nas-nas yang menjelaskan waktu-waktu tertentu untuk menjenguk orang yang sakit dan menziarahinya. Dengan demikian, dibolehkan menziarahi orang yang sakit pada waktu malam atau siang hari selama tidak ada hal yang memberatkan, ya, malam atau siang boleh, tetapi kita harus memperhatikan waktunya, ya. Jangan waktunya pas istirahat atau pas makan kita menjenguk, ya. Kita harus memperhatikan waktu-waktu tersebut.
Nah, hikmah sakit. Nah, ketika kita sedang sakit itu ada beberapa hikmah yang kita dapatkan. Ya, satu, memupuk jiwa sabar dan tawakal. Ya. Dua, menguatkan atau memperkokoh iman seseorang. Tiga, merasakan atau menyadari betapa nikmatnya anugerah sehat, memperoleh pahala yang berlipat ganda. Yang kelima, Allah akan mengurangi atau mengampuni dosa di sakit. Yang jelas kalau sakit, apalagi yang jangka waktunya lama, itu bisa memupuk kesabaran kita. Dan juga menguatkan atau memperkokoh iman. Dan ketika kita sakit, kita dilatih untuk tetap beriman kepada Allah, tetap berprasangka baik kepada Allah. Dan itu bisa menguatkan atau memperkokoh iman seseorang. Baik, materi ini saya sudah share tadi ya di link WA kalian, dan itu kalian simak kembali. Dan nanti akan saya beri beberapa pertanyaan untuk kalian. Ya, silakan disimak, waktunya 5 menit sekiranya sudah cukup ya. Nanti akan saya beri beberapa pertanyaan untuk kalian ya, untuk melatih kemampuan daya ingat kalian. Baik Pak semuanya? Baik, silakan disimak materinya, saya beri waktu 5 menit. Sudah cukup ya untuk menyimaknya. Baik, saya akan memberi pertanyaan ya sesuai materi yang saya sampaikan tadi. Saya akan menunjuk ya. Saya akan menunjuk, nanti saya beri pertanyaan dan silakan menjawab. Misalkan tidak bisa menjawab, bisa teman yang lainnya menjawab. Nanti ada nilai tersendiri untuk yang bisa menjawab. Baik. Sonia, ya Sonia, kriteria orang yang sakit yang wajib kita jenguk, kriterianya bagaimana? Ya, kriterianya orang sakit wajib dijenguk. Orang yang wajib dijenguk yaitu orang yang sakit yang dijenguk atau dijenguk, dikunjungi atau dibisu adalah orang yang sakit mengalami berkumpul bersama keluarga dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Baik, bagus sekali, tepuk tangan ya. Bisa mendapatkan nilai plus ya dari sana. Baik, untuk selanjutnya saya tunjuk Koirul ya, dan hikmah orang yang mendapatkan sakit atau hikmah orang yang sakit itu hikmahnya apa? Ya, hikmahnya apa? Orang yang sakit itu ada berapa tadi? Ada berapa? Koirul? Ada 5. Coba sebutkan apa hikmahnya? Menumbuh jiwa sabar dan tawakal, Ya. menguatkan atau memperkokoh iman seseorang, merasakan atau menyadari betapa nikmatnya anugerah sehat, memperoleh pahala yang berlipat ganda. Allah akan mengurangi atau mengampuni dosa di saat sakit. Oke, tepuk tangan buat. Baik anak-anak, tugas kalian selanjutnya itu nanti ya ada 2 tugas. Ya, ada 2 tugas. Yang satu nanti tugas kelompok, ya. Yang satu lagi tugas mandiri. Nah, untuk tugas mandiri nanti ada linknya. Linknya nanti saya bagikan di WA group dan dikerjakan sendiri-sendiri. Untuk tugas kelompok nanti kalian diskusikan dengan teman kalian. Nanti untuk pembagian kelompoknya ya, nanti nomor urut absen 1 sampai 5 itu kelompok 1, terus 6 sampai 10 kelompok 2, ya, dan 11 sampai 15 kelompok 3. Dan
yang harus kalian diskusikan. Ini sudah saya siapkan suatu kasus ya atau masalah di sini. Permasalahannya ini ya, nanti juga bisa kalian lihat di materi itu ada bagian ya. Permasalahannya, nah, coba salah satu perwakilan itu mencatat permasalahannya di kertas ya, coba ditulis ya, nanti dibahas ya, ditulis ya. Saya diktekan. Mengunjungi orang sakit merupakan bentuk sikap kepedulian kepada sesama. Namun realitanya saat ini menunjukkan banyak orang yang kurang peduli kepada seseorang yang sedang sakit. Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut? Ya. Dan bagaimana solusi untuk menumbuhkan sikap peduli antar sesama tersebut? Sudah paham ya pertanyaannya? Baik, itu kalian diskusikan nanti dipresentasikan di depan. Baik, silakan untuk memulai diskusinya. Baik, anak-anak sudah selesai diskusinya? Baik, silakan yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya, silakan maju di depan. Ya, kelompoknya soalnya sudah siap ya? Ya, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dua, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang faktor penyebab kurang peduli terhadap sesama. Maka penelitian dapat menunjukkan bahwa faktor penghambat dari sifat peduli ialah adanya ego dan materialistis manusia yang sangat mengutamakan kepentingan diri sendiri dibandingkan kepentingan orang lain. Ya, baik. Untuk solusi menumbuhkan sikap peduli. Ada 4 cara melatih kepedulian terhadap sesama. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik akan melatih kamu buat memahami perasaan dalam bicara. Yang kedua, peduli kepada lingkungan sekitar. Yang ketiga, beri perhatian. Yang keempat, membiasakan diri membantu sesama. Ya, terima kasih. Ya, baik, tepuk tangan. Mulai. Ya, solusinya itu tadi ya, kesadaran diri ya, kesadaran diri terhadap sesama ya. Untuk menunjukkan sikap peduli antar sesama. Baik, untuk diskusinya sudah selesai. Nanti jangan lupa tugasnya itu dikerjakan. Nanti waktunya 10 menit ya untuk mengerjakan tugas mandirinya. Ya, linknya tadi sudah saya bagikan. Jangan lupa itu dikerjakan. Baik, sudah bisa kita tarik kesimpulan ya dari beberapa materi atau hasil pembelajaran kita hari ini. Ya, kesimpulannya kira-kira ada yang bisa menyampaikan apa kesimpulan dari hasil pembelajaran kita? Ada yang bisa? Kalau bisa saya tanya ya, sudah saya tanya ya tadi. Ya, untuk kesimpulan kita tarik ya. Satu, kesimpulannya mengunjungi orang sakit itu adalah apa hukumnya? Hukumnya sunnah. Terus yang kedua ya, waktu untuk mengunjungi orang sakit
waktu yang tepat untuk menuju rumah sakit pada malam hari atau siang hari selama tidak mengganggu jam istirahat atau jam makan orang yang sedang sakit. Terus yang ketiga, hikmah kita menuntut seorang sakit adalah satu apa? Memupuk jiwa sabar dan Jiwa sabar dan tawakal. Yang kedua, menguatkan atau menguatkan memperkokoh keimanan. Yang ketiga, merasakan atau menyadari betapa nikmatnya anugerah sehat. ya mensyukuri anugerah sehat. Terus Memperoleh pahala yang berlipat ganda. ada yang berlipat ganda. Itulah kesimpulan yang kita pelajari pada materi hari ini. Kira-kira semua sudah paham ya? Sudah paham. Baik anak-anak yang dulu untuk pembelajaran hari ini, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada kesempatan kali ini, kita berdoa dahulu supaya apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada yang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Baik ya, mohon maaf anak-anak, tadi ada yang kelewatan ya, tadi belum di absen ya. Gak apa-apa ya kita absen di terakhir karena memang manusia kan ada lupa juga ya, dimaklumi saja. Baik, saya absen dulu sebelum kita pulang ya. Sonia hadir, Hadir. Maula hadir, Hadir. Arya hadir, Valen hadir, Habib hadir, Kolil hadir. Oke, baik, alhamdulillah ya semuanya hadir pada hari ini. Baik, sekian dulu anak-anak. Hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan ya saat di perjalanan. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.